Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum. Saya Lina Wijaya. Coba tanggapin ya. Saya dari Tokyo Metropolitan Government Building. Nah, jadi ini dari gedung pemerintahan Tokyo, di mana kita bisa melihat kota Jepang secara keseluruhan secara maksimal, hampir 80% dari ketinggian. Saya nggak hitung berapa ini lantai berapa tadi, saya nggak perhatikan. Oke teman-teman, di sini berkumpul orang dari berbagai negara untuk menikmati kota Tokyo dari ketinggian yang sangat-sangat tinggi. Saya Lina Wijaya Official ya akan coba jawab satu komentar dari Aisyah ya kalau nggak salah namanya. Apakah dia awalnya Islam terus Kristen dan balik lagi ke Islam? Kalau memang gitu, suatu saat dia ingin ke Kristen, dia tidak boleh lagi. Oke gini ya, saya ceritakan apa adanya berdasarkan apa yang menjadi kesaksian dia selama ini. Anak ini tahun 2021 memilih menjadi ateis. Karena apa? Karena kegagalan seorang ustadz yang menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga dengan sikapnya yang otoriter, diktator, arogan dan penuh ini ya, penuh anarki. Nah, ini yang saya tahu. Kemudian dia memilih menjadi ateis tahun 2021, 2022, 2023, 2024 mungkin ya. Dia belajar kekristenan secara otodidak melalui channel Tanpa Ragi dan channel Sunnah Nabi Sunnah Rasul gitu ya, saya nggak tahu di YouTube. Dia belajar sendiri teman-teman, saya nggak ngerti, nggak kenal orang ini. Sampai kemudian di awal tahun 2025, seiring saya ada open recruitment terkait tim lapangan, seiring itu juga anak ini muncul di TikTok. Dan ternyata di TikTok dia juga belajar lagi tentang kekristenan, sampai kemudian akhirnya minta ya, tidak sengaja bertemu dengan saya di salah satu ruangan live streaming TikTok, kemudian minta Alkitab, lalu saya fasilitasi Alkitab dan minta di mentoring, lalu saya mentoring sampai kemudian saya arahkan untuk katekisasi, sampai kemudian akhirnya dibaptis secara resmi. Perhatikan, jadi ada proses, ada waktu, ada timing ya. Setiap orang ada masanya, masa mencari, masa menunggu, masa kehilangan dan masa mendapatkan. Nah, masa itu tiba kepada dirinya tanggal 3 Mei. Itu officially dia dibaptis secara resmi oleh gereja resmi. Jadi bukan gereja abal-abal, disaksikan oleh jemaat ya, ada beberapa jemaat yang hadir, majelis dan pendeta ya, termasuk saya sendiri. Nah, itu sah secara hukum teman-teman ya. Entah kenapa kemudian ya, something wrong, sesuatu yang salah mungkin terjadi di dalam keluarganya, di dalam pribadinya atau internal pribadinya, yang membuat memaksa ia untuk kemudian kembali ke Islam. Ya, firman itu berkata dengan tegas dan keras ya, barang siapa tidak mau mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapakku. Itu Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan itu berkata. Yesus Kristus juga bilang ya, kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak mengikut aku. Nah, atau mungkin ada lagi banyak kalimat-kalimat yang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi whatever teman-teman ya, saya sudah discuss dengan pendeta-pendeta senior saya juga sebagai mahasiswa teologi saya belajar, saya memperhatikan dan saya melihat kehidupan pribadi anak ini sendiri juga, bagaimana circle 1, 2, 3 dan seterusnya. Memang banyak faktor yang membuat tekanan dari dalam maupun dari luar. It's okay. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu bukti di sana bahwa dunia ini tidak akan pernah berubah dengan segala kejahatan dan dosa, tetapi setiap manusia itu akan bisa berubah. Karena itu firman di Roma pasal 12 ayat 2 itu menuntut kita berubahlah ya. Jadi kita doakan ya, someday kalau memang Tuhan izinkan ya kembali, ya silahkan ya. Kenapa? Karena saya sangat yakin dan percaya segala sesuatu yang sudah ditetapkan, dipilih sejak semula itu tidak akan pernah terhilang. Jadi ketika ia dimampukan mengatakan atau memanggil Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan dia sering melakukan kesaksian bahwa dia banyak dijawab doanya oleh Tuhan Yesus pada saat dia 2021, 2022, 2023 dan 2024 bahkan masuk ke 2025. Saya yakin dia bukan anak yang akan dibuang. Dia bukan jiwa yang akan terhilang. Karena kenapa saya yakin? Karena saya tahu ya apa yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupannya secara pribadi. Dan saya memiliki penglihatan, saya juga memiliki roh
kebenaran, saya juga memiliki feeling, memiliki intuisi, memiliki insting, whatever lah ya. Tapi saya tahu persis setiap orang ada masa. Jadi kalau hari ini dia harus bergumul dengan tekanan, paksaan, hinaan, whatever lah ya, biarlah dia bergumul ya, biarlah dia bergumul, karena dalam kesesakannya itulah kuasa Allah akan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Saya yakin betul selama peti mati setiap orang belum ditutup, maka selama itu ada kesempatan dia untuk mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. So don't worry, be happy teman-teman ya. Orang seperti ini sangat banyak, bukan cuman dia, bukan cuman satu ya. Tetapi sekali lagi sebagai warga negara Republik Indonesia, kita dilindungi oleh konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi siapapun mau masuk mau keluar itu no problem, negara saja melindungi ya. Jadi kita di dalam Yesus Kristus tetap terus berdoa dan bergumul untuk orang-orang seperti ini yang bukan cuma satu. Yang menjadi persoalan adalah ketika nama Lina Wijaya dibawa-bawa, didombleng ya, dipakai untuk pansos, untuk viral dan seterusnya. But it's okay. Sekali lagi saya Lina Wijaya sebagai seorang mentoring, apologet juga dan seorang penginjil juga, otomatis adalah milik Kristus, otomatis adalah seorang Kristen, maka mentalnya tetap adalah mental memberi. Jadi kita selalu memberi berkat kepada orang, kita selalu memberkati orang lain. Apapun yang mereka lakukan selama itu mendatangkan keuntungan bagi mereka, anggap saja kita sedang memberkati. Oke ya teman-teman ya. Jadi gak usah jadi hakim lah, biarin aja ya. Yang jelas kita selalu berdoa untuk orang-orang yang seperti ini. Dalam pergumulan mereka, sama seperti Paulus berkata, cabut duri dari dalam tubuhku. Yesus bilang apa? Enggak perlu dicabut, biarin aja duri itu di sana. Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Biarlah itu menjadi berkat, menjadi pengalaman, dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Mengikut Yesus itu tidak mudah dan tidak murah. Tetapi di dalam Yesus Kristus seluruh roh kebenaran ada di dalam kita, di dalam Dia, dan semua roh yang ada di muka bumi dengan mudah kita injak-injak, kita patah-patah. Makanya jadi milik Yesus yang secara penuh, secara utuh. Jangan separuh-separuh, jangan parsial-parsial, supaya bisa menang bertempur melawan kuasa kegelapan, melawan roh kejahatan, bahkan melawan kedagingan itu sendiri. Jatuh dalam dosa itu hal yang lumrah. Karena kamu berdosa, saya berdosa, masih hidup di tengah dunia yang berdosa. Tetapi jiwa yang dipulihkan dan jiwa yang dimenangkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke ya teman-teman, ganbate ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Arigatou gozaimasu.